Perkenalkan, nama saya Yosua. Saya dari Prodi Sistem Informasi 2019 dengan NIM H11011911061. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul penggunaan data mining pada CRM. Pertama, what is CRM? Apa itu CRM? CRM merupakan sebuah strategi maupun sebuah teknologi yang digunakan oleh sebuah perusahaan maupun organisasi yang berfokus pada pelanggan. CRM di sini bertujuan untuk meningkatkan hubungan pelanggan. Jadi bagaimana cara kita mendapatkan pelanggan, bagaimana cara kita memiliki hubungan dengan pelanggan yang sudah menjadi pelanggan tetap kita sehingga dia mungkin tidak lari dari produk dan layanan yang kita berikan. Seperti itulah kira-kira CRM. CRM biasanya memiliki 3 area, yaitu sales atau penjualan, customer service atau layanan, dan marketing automation atau pemasaran. Kemudian kita lanjut kepada data mining. Apa itu data mining? Data mining merupakan sebuah teknologi yang digunakan dalam CRM. Data mining di sini berfungsi untuk menggali data dalam sebuah data yang memiliki skala besar. Jadi seperti diseleksi lagi data mana yang menjadi data yang penting dan data yang tidak penting. Teknik-teknik dalam data mining itu ada 7. Yang pertama adalah association, yang kedua adalah classification, ketiga adalah clustering, yang keempat adalah forecasting, kelima adalah regression, keenam adalah sequence discovery, dan yang ketujuh adalah visualization. Pertama, association. Association merupakan sebuah teknik pada data mining dengan menemukan pola dari menghubungkan suatu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya. Contoh peristiwa pada association ini adalah seorang ibu rumah tangga yang ke warung membeli sambal dan juga kecap. Setelah membeli sambal kecap, dia juga mungkin membeli bumbu masak. Nah, di sini itu ada pola-pola yang tersembunyi. Dengan association inilah dia akan mencari pola tersebut dengan menghubungkan peristiwa-peristiwa yang ada. Association juga biasanya disebut dengan market basket analysis. Association ini bertujuan untuk membangun hubungan antar item yang ada dan produk yang biasanya terjual secara bersamaan. Seperti yang tadi, di mana sambal terjual bersamaan dengan bumbu masak dan juga kecap. Selanjutnya adalah classification. Classification adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mengelompokkan setiap keadaan. Di sini klasifikasi bertujuan untuk memprediksi perilaku pelanggan pada masa yang akan datang. Biasanya klasifikasi ini menggunakan jaringan saraf, pohon keputusan, yes or no, if dan else dalam penggunaannya. Berikutnya adalah clustering. Clustering di sini mengidentifikasi kelompok yang alami dari sebuah kasus yang didasarkan pada sebuah atribut. Pada clustering ini, atribut input, semua atribut input diperlakukan dengan sama, tidak dibeda-bedakan. Clustering di sini juga merupakan sebuah tugas untuk mensegmentasi populasi yang heterogen menjadi sejumlah cluster yang lebih homogen. Berikutnya adalah forecasting. Forecasting ini adalah sebuah teknik data mining yang memprediksi nilai masa depan dengan catatan yang ditemukan polanya. Di sini forecasting menggunakan angka sebagai input untuk menunjukkan sebuah nilai seiring berjalannya waktu. Forecasting ini menggunakan bermacam-macam teknik yang terdapat pada machine learning dan teknik pada statistik, di mana teknik tersebut harus berkaitan dengan musim, tren, dan noise pada data. Selanjutnya adalah regression.
Regression merupakan sebuah teknik estimasi statistik yang digunakan untuk memetakan setiap objek pada data kepada nilai real yang memberikan nilai prediksi. Regresi digunakan untuk memecahkan banyak masalah, seperti memperkirakan metode distribusi dan kapasitas distribusi. Selanjutnya adalah sequence discovery. Sequence discovery ini digunakan untuk mencari pola pada serangkaian peristiwa yang disebut dengan sequence. Di sini mungkin mirip-mirip dengan asosiasi, namun sequence dan asosiasi itu berbeda. Contoh pada sequence discovery itu seperti misalnya saya pergi ke sebuah toko pada hari Selasa misalnya. Saya pergi untuk membeli baju dan celana. Kemudian 3-4 hari berikutnya saya pergi lagi ke toko yang sama, atau ya anggap saja ke toko yang sama, untuk membeli sepatu dan kaos kaki. Kemudian hari-hari berikutnya lagi saya ke sana lagi untuk membeli topi. Nah, itu adalah serangkaian peristiwa yang disebut dengan sequence, di mana pada teknik sequence ini dia mencari pola dari serangkaian peristiwa-peristiwa tersebut. Jadi seperti dicari tahu. Pada hari pertama saya membeli baju dan celana, dan beberapa hari lagi saya pergi membeli sepatu dan kaos kaki. Dicari tahu mengapa saya beberapa hari lagi membeli kaos kaki dan sepatu. Mengapa saya membeli kaos kaki dan sepatu, seperti itu. Selanjutnya, sequence discovery bertujuan untuk memodelkan keadaan proses yang menghasilkan urutan dan melaporkan perubahan tren dari waktu ke waktu. Selanjutnya yang terakhir adalah teknik visualisasi. Teknik visualisasi ini kita menyajikan data sehingga pengguna dapat melihat pola yang dapat dikatakan cukup kompleks. Biasanya visualisasi ini digunakan bersama dengan teknik data mining yang lainnya, karena visualisasi ini memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pola dan hubungan yang ditemukan pada suatu data atau informasi yang ada. Selanjutnya kita akan membahas data mining pada 3 cakupan area yang dikatakan pada awal tadi. Pertama adalah data mining dalam marketing. Data mining menganalisa perilaku konsumen secara spesifik dari suatu golongan atau suatu kelompok menggunakan market basket analysis. Market basket analysis sendiri digunakan untuk pencarian sebuah pengetahuan dari suatu transaksi yang terjadi ketika kita tidak mengetahui secara spesifik pola apa saja yang dihasilkan dalam wujud aturan asosiasi. Data mining dalam marketing biasanya menggunakan pertanyaan 5W plus 1H, yaitu why, what, when, where, how, who. Selanjutnya adalah data mining dalam sales. Data mining pada sales biasanya digunakan untuk mengetahui apa saja yang menjadi minat dari pelanggan dan mengapa pelanggan itu bisa tertarik pada sebuah produk atau layanan yang masih baru. Data mining pada sales ini juga biasanya digunakan untuk mencari penyebab berkurangnya pelanggan pada suatu organisasi maupun suatu perusahaan. Data mining pada sales juga bisa berfungsi untuk memprediksi volume penjualan pada wilayah tertentu. Sehingga dengan memprediksi volume penjualan, maka kita bisa dianggap menstok barang tidak secara berlebihan. Kemudian data mining juga berfungsi untuk memprediksi tingkat konsumsi berbagai produk. Sehingga dapat dilihat kayak penduduk sekitar itu tingkat konsumsinya ke produk yang mana,
Sehingga dengan data-data tersebut kita bisa lebih teliti, kita bisa memprediksi kira-kira produk apa yang harus kita keluarkan, harus yang kita jual kepada masyarakat sekitar. Berikutnya adalah data mining dalam service. Kita semua tahu bahwa dalam CRM, pelanggan merupakan kunci utama suksesnya sebuah organisasi maupun perusahaan. Tentu saja untuk menarik pelanggan, kita memerlukan layanan yang sangat bagus, sangat baik. Dapat diartikan seperti kita sudah mengenal pelanggan. Nah, data mining ini dalam service berfungsi untuk memuaskan hati pelanggan. Karena data mining ini kita bisa mencari apa yang disukai pelanggan, apa yang menjadi titik picu pelanggan tersebut tertarik dengan produk dan layanan kita, sehingga mereka tidak berpindah ke produk atau layanan yang lain, dan seberapa puas mereka terhadap layanan yang kita berikan. Kemudian membahas data mining dalam mendukung retensi pelanggan. Retensi pelanggan dalam artian mempertahankan hubungan pelanggan yang sudah menjadi pelanggan kita, dan bahkan bisa meningkatkan nilai retensi pelanggan. Data mining merupakan suatu proses mengekstraksi penemuan data, pengetahuan yang berasal dari informasi dengan skala yang besar. Seperti yang dikatakan di awal, besar. Jadi harus diseleksi lagi mana yang penting, mana yang tidak. Data mining di sini juga berfungsi untuk menentukan pola-pola apa saja yang ada pada peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Nah, retensi pelanggan sendiri merupakan pemeliharaan hubungan yang berkelanjutan dengan pelanggan dalam waktu yang panjang. Jadi di sini kita harus jadi di sini data mining secara tidak langsung menemukan pola-pola apa saja melalui peristiwa-peristiwa yang ada, sehingga bisa membantu organisasi maupun perusahaan mengambil sebuah keputusan yang tepat untuk bisa menjaga hubungan mereka dengan pelanggan dalam waktu yang panjang. Berikutnya adalah akuisisi pelanggan. Data mining dalam akuisisi pelanggan. Sebelum masuk ke sana, kita harus tahu dulu apa itu akuisisi pelanggan. Akuisisi pelanggan merupakan bagaimana cara sebuah organisasi maupun perusahaan bisa menarik hati calon pelanggan untuk menggunakan produk. Pelanggan di sini dianggap belum pernah membeli produk atau layanan yang berasal dari kita. Jadi bagaimana kita bisa menarik hati mereka, menarik perhatian mereka untuk menggunakan apa yang kita miliki. Nah, dengan data mining, maka kita sudah selangkah lebih maju dalam hal akuisisi pelanggan, karena kita sudah menemui pola-pola, sehingga secara tidak langsung bisa dipastikan bahwa kita sudah bisa memprediksi menarik hati pelanggan sendiri. Seperti itu kira-kira. Selanjutnya adalah data mining dalam mendukung penambahan nilai pelanggan atau customer value. Customer value merupakan ikatan emosional yang muncul antara pelanggan dengan produsen. Nah, pada customer value ini ada beberapa nilai, antara lain nilai produk, nilai pelayanan, nilai personil, nilai citra, nilai waktu, nilai fisik, dan nilai psikis. Nah, dengan adanya data mining, sebuah organisasi dapat memperhatikan nilai-nilai yang ada pada customer value dan membuat keputusan yang tepat untuk meningkatkan customer value. Sebuah perusahaan dapat dengan bijak melihat nilai-nilai mana yang sudah terpenuhi, nilai mana yang cukup terhadap pelanggan, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka lebih unggul dalam hal customer value, sehingga pelanggan bisa puas terhadap produk dan layanan yang kita berikan, tidak mengecewakan pelanggan. Sekian presentasi dari saya mengenai penggunaan data mining pada CRM ini. Terima kasih.